Selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Soferli, bisa dipanggil Ariel atau bisa juga Esra ya. Sekarang saya berumur 18 tahun. Hari ini nggak ada tema yang spesial sih, cuma tiba-tiba kemarin hari Rebu ada salah satu teman, ya bisa dibilang dalam satu kelompok kayak pendoa itu, dia nanya, menurut kalian, ini bukan nanya ke aku tok ya, nanya ke semua ya orang yang ada di grup itu, sekitar berapa orang ya, ada aku, 1-2 orang lagi, jadi sekitar dia nanyanya itu ke 3 orang, jadi kami berempat, termasuk saya berempat. Dia nanya gini, menurut kalian salah nggak sih terlalu baik ke orang? Kayak inti, aku agak lupa pertanyaannya gimana, tapi intinya itu salah nggak sih, apakah salah terlalu baik sama orang? Kayak kan banyak kan ya di dunia ini atau di film-film, banyak orang mati terus dibilangnya, oh iya karena dia terlalu baik dan lain sebagainya. Orang yang baik mati lebih dahulu daripada orang yang jahat. Untuk menjawab itu kita baca ya firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjawab. Kita buka di Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang 46. Judulnya penghakiman terakhir. Saya bacakan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Sampai mana tadi? Sorry ya. Aku berkata kepadamu, paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Ya, di situ tadi ada dikatakan gini. Jadi di sini ceritanya itu ada 2 orang waktu penghakiman lagi. Ada 2 kelompok orang, kelompok kambing sama kelompok domba. Domba di kanan, kambing di kiri. Iya ya, kok nggak salah ya. Ya, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Si domba, Tuhan berkata, sang raja berkata kepada si domba-domba, engkau selalu memerhatikan aku. Saat aku haus, kamu memberi aku minum. Saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Si domba ini bertanya, Tuhan, kapan kami memberi engkau makan? Dan pikiran kita, lu kamu lu Tuhan, engkau lah Tuhan, engkau nggak pernah lapar atau haus. Loh, Tuhan kan Tuhan, nggak pernah haus. Terus Tuhan berkata, bukan tentang aku yang kamu layani, tapi saat kamu memberi minum, saat kamu memberi makan kepada saudara-saudaraku yang paling hina ini. Paling hina ini siapa? Manusia. Sesama kita. Jadi intinya gak ada yang namanya terlalu baik itu. Gak ada yang salah dengan baik. Kita terlalu baik sama Tuhan. Kita terlalu baik sama manusia. Kita melakukan kebaikan kepada manusia. Itu sama aja kita melakukannya kepada Tuhan. Bukan kita melakukannya untuk manusia. Gimana caranya kita melakukan untuk manusia saat kita disakiti, saat kita dikhianati, terus kita memaafkan orang yang mengkhianati kita untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin bisa. Sakit rasanya, sakit. Kecuali di situ ada mediator, bukan mediator sih, atau sesuatu. Kalau di sini dalam konteksnya Tuhan yang menyuruh untuk mengampuni. Aku nggak ngomong itu lebih mudah. Itu nggak akan mudah. Aku ngerti. Itu pasti sulit. Tapi kalau kita benar-benar ikut Tuhan atau kita pengikut Tuhan yang sejati, kita pasti mengikuti kehendaknya. Nggak melihat lagi manusia. Kita melihat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau dari hidupku? Pasti ada kayak gitu. Jadi ini mungkin berbeda dari temanya ya, tapi jadi ini salah satu tanda kalau kalian benar-benar ikut sama Tuhan. Kalian selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidupku? Apa yang ingin Engkau aku lakukan? Siapa yang Engkau ingin aku injili? Sesamaku siapa yang harus aku bangkitkan imannya? Kembali lagi kita baca di ayatnya yang ke 45. Sebelum ke 45 itu terus Tuhan berkata kepada kelompok kambing ini, saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Kambing-kambing ini berkata, Tuhan, kapan kami tidak memberi engkau makan? Kapan kami tidak memberi engkau minum? Kalau dalam konteks yang kita pahami, kapan kami tidak melayani engkau? Kami pelayan. Mungkin yang ngomong ini drummer, atau pembicara, atau pengkhotbah, atau musisi, atau bahkan WL. Berkata, Tuhan, kapan kami tidak melayani engkau? Kami selalu melayani engkau. Hari Minggu kami di gereja, hari Sabtu kami ibadah youth, Senin sampai Jumat kami selalu berdoa dan membaca Alkitab saat teduh rajin. Tetapi kenapa engkau berkata bahwa kami tidak melayani engkau? Tuhan berkata bahwa karena kamu nggak nolong orang lain, karena kamu nggak peduli sama orang lain, kamu peduli sama dirimu sendiri, nggak peduli sama sesamamu. Saat sesamamu minta makan, kamu tidak memberikannya, padahal kamu bisa memberikannya. Di Amsal, jika engkau bisa memberikan, jika apa yang mereka minta padamu ada padamu dan engkau tidak memberikannya, engkau bersalah loh di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi inti yang dari mau aku sharing itu gini. Mungkin dunia berpikir bahwa orang baik bakal mati duluan, tapi jangan lupa bahwa bagi orang Kristen dan pengikut Kristus sejati, kematian adalah keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih.